ya rabbal alamin. Mari sama-sama kembali kita sucikan Allah, tauhidkan Allah, senantiasa dari nuansa kalbu kita bersyukur kehadirat Allah seraya senantiasa mengagungkannya, dan hakikatnya kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk sama-sama subhanallah alhamdulillah. Renungan fajar kita kali ini adalah bagaimana agar hati tetap lapang di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dua hal penting untuk senantiasa kita sadari, kita fahami, kita hayati, dan terus-menerus harus menjadi jiwa keseharian kita. Apa dua hal itu? Yang pertama, tidak menyangkal apapun yang telah terjadi. Ya Pak ya. Apa yang pertama? Tidak pernah menyangkal apapun yang telah terjadi. Yang kedua, otomatis menerima dengan sepenuh hati tanpa syarat. Kita mulai dari yang pertama, tidak pernah menyangkal terhadap apapun yang telah terjadi. Artinya, kalau ingin nyaman batin ini, ketahuilah ketika kita merasa tidak nyaman, ketika hidup ini penuh dengan resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, bahkan bisa stres dan depresi. Sebabnya yang pertama, menyangkal. Tuh. Apa contohnya? Usaha sudah, ikhtiar sudah, kenapa ya kok gini-gini aja?
nggak ada perubahan. Aduh, padahal sudah saya ngamalin ini, zikir itu, baca ini, baca itu, semua sudah saya upayakan. Kok begini ya? Itu namanya menyangkal. Ini kelihatannya sederhana, karenanya tidak menyangkal apapun yang telah terjadi, alias dengan sepenuh hati menerima tanpa syarat. Saya sudah berupaya, saya berdoa tak pernah henti, saya sudah lakukan semua dengan maksimal. Hasilnya seperti ini, ucapkan alhamdulillah, baru tenang. Karenanya hidup ini penting masuk ke gerbang hikmah. Jangan kita berputar-putar pada logika kita saja. Masuk buru-buru ke depan hikmah, ke gerbang hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha', Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Oh belum, pasti ada hikmahnya agar aku lebih bersabar. Oh belum, tidak cukup membaca mengetahui ilmu ridho, praktekkan langsung ridho. Faman radiyallahu falahu ridho, siapa yang ridho, Allah pun ridho. Oh berhasil ya Allah, tidak ada penolakan, menerima dengan sepenuh hati. Akhirnya tidak sombong, tidak mengatakan inilah jerih payahku, inilah kehebatanku. Tidak, semakin tawadu, semakin rendah hati. Dia selalu mengambil, memasuki gerbang hikmah, tidak menyangkal apapun yang telah terjadi, menerima dengan sepenuh hati tanpa syarat, dan akhirnya hidupnya penuh dengan nuansa hikmah. Tuh, Ibu ya, Pak ya. Karena hidup ini bukan Allah yang harus cocok dengan keinginan kita selalu, tapi kita yang harus cocok dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya bagaimana caranya? Maka bersyukur itu penting. Pertama, bersyukur terhadap yang telah terjadi. Yang kedua, bersyukur terhadap apa yang akan terjadi. Dan yang lebih dahsyat lagi, bersyukur terhadap yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi, sudah semua. Makanya kalau bersyukur dalam keadaan cocok dengan kita, biasa. Tapi kita bersyukur dalam keadaan apapun, luar biasa.
Sehat bersyukur, sakit bersyukur, lapang bersyukur, sempit bersyukur, jaya bersyukur, pahit bersyukur. Apa maksudnya? Karena bersyukur hakikatnya adalah melihat, memandang, mengingat selalu yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada pemberiannya. Yang maha memberi dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah Al-Latif yang maha lembut, dialah Al-Hakam Al-Adil yang maha bijaksana lagi maha adil, dialah Al-Hamid Al-Majid yang maha terpuji lagi maha mulia. Mana mungkin Allah memberikan kita tidak yang terbaik? Mana mungkin Allah tidak dengan belas kasih sayangnya? Karenanya Allah berfirman, asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu suka itu baik loh untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka buruk untukmu. Allahu ya'lamu ma la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu enggak tahu sih. Tuh. Jadi enggak buru-buru kecewa. Pasti yang terbaik. Yuk sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agar meresap dihayati. Pak, saat ini kita bisa melihat, masih bisa mendengar, masih jantung berdetak. Alhamdulillah, nikmat besar ini dari Allah, bisa subuh berjamaah. Saya mau tanya, kalau nggak ada nafas bisa nggak? Kalau tidak ada nafas bisa nggak? Kita bisa bicara, bisa minum, bisa makan. Dari keluar lagi nafas, ya Allah, alhamdulillah. Ini kan nikmat. Makanya فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Tarik nafas, keluarin lagi. Makanya orang kalau meninggal disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Ya Allah, ini nikmatnya. Kita bisa bersyukur, bisa mengucapkan hamdalah. Bisa nggak kalau nggak pakai nafas? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Daud alaihissalam dalam komunikasinya pada Allah, ya Allah, aku bisa bersyukur memujimu sudah kau berikan modal. Jadi sesungguhnya apa yang aku bisa syukuri? Paham gak nih maksudnya? Kita mau bersyukur, mengucapkan hamdalah, hati kita tergerak, merasakan karunia Allah. Yang kasih modal siapa bisa bersyukur? Yuk sama-sama ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Bisa nggak kalau nggak ada nafas? Siapa yang kasih nafas ini? Siapa yang kasih jantung masih berdetak? Allah. Berarti modal kita apa? Bersyukur pun diberikan modal, diberikan karunia. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Nih yang dimaksud. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ketika kita bisa meneguk air, menyuap nasi, ya Allah, merasakan tadi bisa sama-sama wudhu, nikmat kita. Tangan kita gerakan, kaki kita langkahkan, beranjak ke tempat ini kan semua karunia Allah.